harusnya gitu ya, ketika memulai biro arsitektur yang baru 2 tahun langsung pandemi gitu, langsung nggak ada kerjaan. Jadi bisa dibilang di waktu yang mungkin COVID 2-3 tahun itu sebenarnya kita banyak riset gitu, mencoba yang enggak, mencoba podcast, mencoba ngulik macam-macam. Makasih juga Mas Gede dari Bluescope, sering curhat sama Mas Gede gitu, ini bisa nggak gitu. Jadi berikut adalah beberapa project sebenarnya, mungkin jangan dibandingkan dengan project teman-teman gitu ya, karena pas kemarin saya tanya sama Mas Gede, ini siapa yang dengerin? Ya teman-teman arsitek gitu. Wah ini yang paling susah nih, karena saya nggak bisa bohong gitu ya, nggak bisa bodoh-bodohin yang dengar gitu ya, nggak bisa mengedukasi juga. Jadi ya ini mah anggap aja ini sharing dari junior ke senior. Cuma kita mau cerita bahwa di AXN ini sebenarnya kita selalu bikin tema tahunan untuk merespon segala sesuatunya. Dan ya di tahun sekarang ini sebenarnya uncertainty itu sangat besar gitu ya. Orang bilang bahwa ya, ekonomi kita akan melesat 8% gitu ya, terus ekonomi akan baik-baik saja, tapi ternyata ya enggak juga gitu ya. Artinya bahwa saya sendiri gitu ya, entah kenapa gitu ya, entah saya kebanyakan nge-share yang enggak gitu ya di sosial media, jadi berita negatif itu banyak sekali gitu yang saya terima gitu. Tapi kita ambil positifnya aja, bahwa mungkin kita mengontrol yang sedikit gitu ya. Mau gimana pun, kalau kita lihat frame dunia ini gitu ya, ada seorang pemimpin negara yang mau bernegosiasi terhadap apapun itu gitu ya, saya rasa bahwa itu di luar kuasa kita gitu. Makanya saya berpikir bahwa saya adalah seorang arsitek yang mungkin belum bisa apa-apa, saya mengontrol apa yang bisa saya kontrol. Makanya di tahun ini kita punya satu tema namanya set fragments. Kita mencoba menyambung apapun yang kita bisa kerjakan gitu. Dan yang kita bisa kerjakan itu adalah hal yang kecil yang mungkin bermakna bagi kita dan bagi klien kita. Apa yang kita kerjakan di tahun ini sebenarnya bagaimana mengintegrasikan sesuatu yang responsibility, terus adaptive outcomes, karena kita berpikir bahwa di dunia yang akan menghadapi perang dunia 2,5 ini sebenarnya apa ya, kita juga segala bingung gitu. Tiba-tiba misalnya kemarin kita mau segimanapun ya, sekarang saya dihadapkan pada harga material yang tiba-tiba naik gitu ya. Kenapa? Gara-gara beberapa tambang pasir ditutup misalnya gitu ya. Karena saya setuju sebenarnya, coba ini tiba-tiba nih gitu. Terus harga besi yang tiba-tiba naik, harga material yang tiba-tiba tidak terukur, banyak tiba-tiba material juga yang menunda produksinya, saya juga nggak tahu kenapa gitu. Jadi beberapa proyek sebenarnya tertunda. Nah, 2 poin tadi itu sebenarnya tidak bisa saya kontrol, tapi yang saya bisa kontrol adalah engagement. Bagaimana caranya kita menjahit satu hal dengan hal yang lain. Karena waktu presentasinya singkat teman-teman, mungkin nanti kita banyak diskusi aja. Yang akan kita presentasikan kurang lebih akan beberapa proyek yang terbagi jadi prefabrikasi dan non prefabrikasi gitu ya. Nah, kenapa ada yang prefabrikasi ya, yang 3 sebelah kanan ini, karena ya penekanannya memang harus seperti itu gitu. Jadi ketika kita ngomong bahwa prefabrikasi sudah sejauh apa di Indonesia gitu ya, saya rasa sudah banyak gitu ya teman-teman yang sudah memulai gitu ya, arsitek muda seperti saya. Tapi memang saya men-share sesuatu proyek yang mungkin kita mulai dengan kecil-kecilan aja. Yang pertama mungkin proyek yang berbau metal ya. Jadi kalau kita bisa bilang metal itu ada yang terkait dengan selubung, ada juga yang terkait dengan struktur gitu. Jadi kalau kita lihat Bluescope ini, kelebihannya mereka itu punya coil yang bagus. Benar ya Mas Gede ya? Coil itu kain lah, lembaran besi yang bisa dipakai oleh merek-merek apapun gitu. Nah, jadi ketika kita ngomongin coil tadi, nah karena Bluescope ini juga adalah perusahaan yang besar, makanya kita banyak pakai merek Bluescope. Nah, cuma mungkin ini saya sebagai arsitek ya, saya juga ngasih masukan bahwa treatment atau metal di Indonesia itu treatmentnya khusus, jadi tidak bisa kita serta-merta harus langsung di iniin gitu ya. Penyikapannya satu, kalau bisa sebenarnya atapnya datar, seperti kita
punya para ya, kalau bahasa Sunda ya, artinya ruang perantara insulasi gitu ya, itu yang sudah diajarin sama Bu Beta. Artinya bahwa ruang para itu menurunkan suhu jauh lebih banyak gitu. Saya ngomong seperti ini kualitatif, karena waktu itu Bu Beta mampir ke kantor saya yang panas itu di Kecon gitu ya. Beliau bawa ini apa kayak heat gun gitu ya Bu ya. Jadi dilihatin suhunya, jadi kayak apa predator yang ngelihat pakai kacamata gitu loh. Jadi kalau makin panas warnanya merah, kalau misalnya adem warnanya hijau gitu. Ternyata kantor saya panas banget gitu. Bu, boleh nggak pakai AC? Jangan, kata Bu Beta. Coba kita upayakan dulu gitu. Nah, tapi kalau dari solusi desain dari awal memang bisa atau metal, sebenarnya memang saya pikir sebenarnya fabrikasi seperti Buskop sudah sangat baik gitu. Nah, contohnya project ini gitu. Ini kan kelihatan seperti selubung metal yang 100% semuanya metal gitu, tapi enggak juga gitu. Kita juga menggunakan insulasi. Jadi tetap ada batanya, tetap ada besinya. Jadi memang sebenarnya ya kalau sekarang ya di Bandung pakai AC di kamar mah menurut saya wajar-wajar aja, nggak masalah gitu. Karena dipakai juga paling kalau mau tidur sejam 2 jam aja di awal gitu. Tapi untuk living room segala ini udah pasti kita melarang usernya gitu ya untuk pakai AC gitu. Sejauh ini memang nggak ada yang sih pakai AC, karena saya ancam kalau misalnya pakai AC tiba-tiba saya unfollow IG-nya. Ya itu ancaman yang ternyata powerful sekarang. Ternyata bangunan yang kecil ini saya ikutkan ke satu awarding namanya Good Design Indonesia, kalau teman-teman tahu. Itu dari Kementerian Perdagangan dan kita menang untuk perwakilan arsitektur gitu ya. Gak boleh bangga karena nggak ada lagi yang submit. Jadi ketika kita menang dari Indonesia, kita diajukan ke satu award namanya Good Design Award. Ini yang merah. Good Design Award ini adalah satu award yang prestis yang biasanya ada di produk-produk. Jadi waktu saya ke Jepang pada tahun 2019, ini maket arsitektur gitu ya, sebelahnya tuh Shinkansen keretanya, ada juga Suzuki Jimny, ada juga speaker Bose, ada kulkas Smack gitu ya. Dan saya keren kayak, wah ternyata sekeren ini ya. Cuma sayangnya saya bukan produk gitu. Kebayang nggak kalau misalnya saya bisa menjual 1 juta produk dengan ada logo ininya gitu. Karena logo ini itu boleh dipakai dalam waktu 1 tahun gitu. Jadi saya itu sudah tidak boleh lagi bilang bahwa saya dapat Good Design Award gitu. Nah waktu itu ada kesempatan juga kita main ke pabriknya Sumitomo di Chiba. Chiba mah kayak Jakarta Depok lah gitu. Kayak naik satu kereta gitu. Beda prefecture doang. Nah, yang mereka bilang bahwa kebetulan strukturnya mereka ini juga menang Good Design Award, namanya the Big Frame Structure. Jadi mereka hanya bikin kolom saja. Jadi baloknya semuanya bisa custom. Dan dalam 1 tahun mereka mendesain 500 rumah yang desainnya berbeda-beda. Nah dari situ saya belajar bahwa oh ternyata bisa ya membuat sesuatu yang banyak tapi sesuatunya sedikit dan kecil gitu. Jadi modulasinya kecil gitu. Dan mereka sudah menang Good Design Award nih ya. Ini ada logonya nih. Jadi segitu bangganya gitu. Logonya itu ditempelin aja di apa namanya di produknya gitu. Ketika saya ngobrol dengan jurinya, kenapa satu award satu karya itu bisa memenangkan satu award? Karena poinnya cuma 3. Bagaimana karya tersebut bisa timeless. Yang kedua, bagaimana karya tersebut memiliki efek atau impact yang bagus. Sama yang ketiga, yang paling penting adalah bagaimana produk ini bisa jadi satu karya atau standarisasi yang baik. Jadi tidak melulu dia bilang bahwa yang menang itu speaker, mobil gitu, bisa juga karya arsitektur gitu. Dan kebanyakan karya-karya arsitektur yang menang, yang bisa kita juga lihat, yang menang Aga Khan gitu ya, menang beberapa yang menang Pritzker sudah menang karya Good Design gitu ya. Jadi banyak hal yang saya bisa pelajari dari Good Design. Yang kedua, setelah saya belajar atap metal yang mungkin kecil gitu ya, saya mencoba naikin lebih atas gitu ya. Karena saya pikir bahwa atap metal itu kan sebenarnya punya satu modulasi yang panjang. Kalau kita ngomongin coil itu berapa panjang meternya, Mas Gede? Kalau tergantung ketebalannya, makin tipis nih. Oke, jadi bisa dibilang unlimited karena widespan pun sebenarnya kalau kayak
GBK gitu ya, itu kan sebenarnya panjang sekali ya. Itu kelebihan atau metal, itu yang saya suka karena tidak ada sambungan di tengah. Jadi kalau misalnya mau ya rumah tinggal lah ya, saya mah nggak desain rumah tinggal di sini mah, mau 10 meter gitu ya sepanjang ini ya bisa gitu, sepanjang itu tanpa sambungan gitu. Dan ya serunya sebenarnya ekspresinya jadi sangat simpel dan monokrom gitu ya. Ini kebetulan dikanayakan gitu ya. Ini agak bandel karena harusnya 2 lantai, tapi kita bikin 3 lantai, tapi kamuflase gitu ya. Maaf Kang Deddy. Ini fungsinya bagian bawahnya adalah toko baju yang buka by appointment. Jadi ini banyak nih aneh nih kayak di Shinjuku. Jadi bukanya gimana janjian aja gitu, kayak tukang jahit gitu. Jadi bawahnya toko gitu ya, atasnya rumah. Bawahnya terbuka, atasnya tertutup. Terus rumah yang ketiga, kebanyakan sebenarnya memang kita sebenarnya meng-offer ya warna color bond yang kita pakai. Warnanya macam-macam sebenarnya Meiji Kushibinio gitu. Kita bahkan menyarankan rumahnya warna kuning, kayak kuning Pokemon gitu loh. Tapi ternyata mungkin terasosiasi dengan satu partai politik, jadi nggak mau gitu, jadi mundur lagi. Padahal saya bilang bahwa kuning itu bagus loh kalau dijadikan warna gitu, tapi nggak mau. Akhirnya agak berwarna sedikit, tapi ini agak hijau sedikit. Jadi kalau di sini nggak terlalu kelihatan, tapi ini sebenarnya warna agak hijau dikit gitu. Jadi kalau bilang bahwa karya arsitek itu hitam putih abu-abu, nggak, ini agak hijau gitu. Jadi saya agak beda sedikit. Ini juga rumahnya kebetulan ini agak unik orangnya. Rumahnya udah jadi 2 kamar gitu ya. Terus 2 lantai 3 kamar, tapi rumahnya itu gagal struktur. Jadi banyak ditemukan di beberapa developer yang kebanyakan tanahnya bergerak atau sebelum ngebangun tanahnya nggak disondir dulu, sehingga dia terjadi gagal struktur. Jadi mau nggak mau harus dirubuhin bangunannya. Saya juga bilang, sayang banget gitu. Tapi ya mau gimana lagi gitu, harus dirubuhin. Sehingga ketika kita rubuhin sebenarnya kita tidak mencoba menjadi lebih tinggi, lebih besar gitu ya. Kita menjadi lebih baik aja gitu. Nah, ya seperti milenial pada zaman lainnya lah ya. Kalau yang lain-lain banyak memulai dari Pinterest, dari Instagram, kita mulai dari potongan. Itu yang sangat kita suka sebenarnya. Karena ketika mendesain dengan potongan, kita banyak menilai sesuatu itu dari sesuatu yang detail. Ini strukturnya dindingnya juga metal sih, sampai ke atap. Nah, ini yang menarik. Ini adalah kantor kita di Dago yang sekarang sudah jadi restoran Pandan Wangi. Jadi kita bikin satu extension kantor gitu ya. Ini pakai kayu cross laminate timber gitu ya, yang diproduksi di Kendal 100% kayu Indonesia tanpa harus bilang TKDM gitu ya. Ini kayu Indonesia. Yakin ya gimana? Karena bersertifikasi. Nah, masalahnya adalah gini. Kantor kita itu disewa, tapi kita tidak tahu sewanya beres kapan. Karena katakanlah sewa cuma 3 tahun, tapi ownernya bilang nanti kalau lebih dari 3 tahun lu pakai aja sebagai bonus sewa lu. Nah, saya juga berdoa semoga bangunannya nggak laku-laku gitu di Dago itu tuh, karena harganya nggak masuk akal. 50M harganya, 50M. Jadi luasnya 1.800, harganya 50M, berarti kurang lebih 1 meternya 30 juta ya. Saya juga baru sadar bahwa di Bandung ada yang semahal itu, tapi ternyata laku. Nah, pas laku, saya juga bingung ini mau dikemanain gitu. Nah, untungnya karena dari awal kita berpikir bahwa ini harus prefabrikasi, ya sudah, memang bangunannya ini kita bisa pindahin. Nah, ini strukturnya, Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan cross laminate timber dengan joinery-nya nama tang and groove. Jadi tang and groove itu hanya berbekal mur baut gitu. Ya harapannya sih sebenarnya ya, ketika ada bencana alam gitu ya, tidak perlu lagi sebenarnya kirim-kirim logistik semuanya dari Kendal, dari Surabaya gitu ya. Kita kan punya alat CNC gitu ya, laser print gitu ya, itu seharusnya sudah sangat maju. Jadi posko-posko segala sebenarnya saya sih pengennya sebenarnya bisa gitu dengan metode yang seperti ini, nggak harus pakai kayu. Sebenarnya banyak metode struktur yang lain gitu. Jadi ini proses ketika membangun. Jadi kurang lebih kantor kita ini
dibangun di pabrik selama 3 bulan, tapi di assembly selama 2 minggu. Karena pekerjanya cuma 5 orang dan hanya modal berbaut aja. Jadi semua sudah diproduksi 1:1 di pabrik, lalu dibangun lagi di di tempat dalam waktu hanya 2 minggu. Sayangnya udah nggak ada, udah almarhum bangunannya. Tapi kita pindahin sekarang ke Antapani. Jadi memang kita sebagai arsitek gitu ya, saya ngomongin saya aja nih, selalu diajarin selalu build gitu. Tapi kita harus saya catatkan bagi diri saya bahwa bangunan itu harus ada unbuild-nya gitu. Jadi ketika unbuild, kita bikin bangunannya lebih longevity gitu. Jadi kayak siapa ya? Kayak Widiawati gitu, cantik, tua tapi cantik gitu. Jadi selalu muncul dalam sinetron gitu ya. Tapi tetap cantik karena ini. Jadi saya bilang bukan hanya Geraldine, ini Widiawati. Nah ini waktu dirubuhin sedih banget perasaannya gitu ya. Tapi ya ternyata untungnya yang hanya hancur itu adalah plafon gipsum, segala lantai, dinding gitu ya kan, dan dindingnya ya as-is aja gitu. Ini kita pakai ulang semua, jadi bisa dibilang yang hanya jadi waste cuma 10%. Nah ini selanjutnya kita ngomong sebenarnya kenapa sih prefabrikasi penting, karena kita bisa bilang bahwa pembangunan ya Indonesia tuh, saya bisa bilang Indonesia tuh Jawa lah, udah titik lah. Saya nggak mau berdebat gitu, karena semua teknologi, semua pendidikan mostly di Jawa gitu. Simpelnya gini, ini ada satu proyek masjid tertinggal di daerah NTT, 6 jam dari Labuan Bajo. Ngebangun tuh susah sekali, luar biasa susah. Bukan hanya materialnya, tapi cari tukang juga susah. Jadi material dan tukang kita impor dari Jawa, dari Surabaya. Yang kita lakukan adalah bagaimana cara membuat, ya ini sebenarnya site-nya udah ada, namanya Ponca Dedeng. Tahun 2022 kita ngebangun, karena saya kurang ganteng, jadi nggak bisa jadi brand ambassador, jadinya arsitek aja. Kita diminta oleh satu brand kosmetik namanya KAF, grupnya Paragon, adiknya Wardah lah. Jadi kita bikin masjid yang sederhana sekali gitu ya, modulnya juga. Jadi prinsip desainnya adalah bagaimana meminimalisir struktur bangunan, karena 40% biaya 40% itu kan sebenarnya struktur ya, makanya ya dinding ya atap gitu, dan yang bagian sininya ya talang gitu. Waktu kita kirim pun sebenarnya aman, ini pun sebenarnya truknya anjlok karena waktu ngangkut ini nih paving block gitu. Ternyata waktu struktur semua aman gitu ya, struktur, kaca, pintu, semua udah kita ukur, yang nggak terukur adalah paving block, mau gimana lagi gitu. Saya sih berpikir bahwa waktu itu ngomonginnya udahlah batu setempat aja, batu belah kita potong-potong, kita bawain mesin. Tapi ternyata si ketua adatnya bilang saya pengen setidaknya ada nuansa kotanya lah, karena ini bukan bangunan beton. Apa? Satu katanya kubah, dia bilang gitu. Yang kedua adalah paving block gitu. Nah jadi sebelumnya waktu diresmikan si ketua adatnya ngambek sama saya gitu, karena dia bilang bahwa masjid itu harus pakai kubah, dia bilang gitu. Terus saya bilang, kenapa harus pakai kubah? Iya, seperti di TV-TV aja, mesti ya harus ada kubahnya besar gitu. Ya udah, oke, kita beresin dulu, nanti kita bikin kubah. Kelihatan nggak kubahnya di mana? Ini, kecil. Beli di Tokped, last minute. Jadi harus ada inilah win solutionnya. Jadi saya juga nggak boleh terlalu egois. Bukan kita nggak mau ada kubah, tapi kalau ada kubah strukturnya berubah. Kenapa atapnya harus seperti ini? Karena di sana tidak ada air. Jadi kita harus rainwater harvesting di sini. Jadi ketika airnya ditampung, dan kebetulan sebenarnya ini multikultural, dan kebanyakan di sana bukan beragama tapi roh leluhur. Saya lupa namanya apa, tapi dia agamanya dinamisme. Jadi mereka yang mungkin tidak muslim masih bisa memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, pelajaran yang kedua yang saya anggap adalah, ya mungkin ini perdebatan ya, saya merecycle desain ulang. Jadi bukan saya males gitu ya, tapi menurut saya desain yang sudah harganya murah itu nggak haram kok untuk diulang gitu. Jadi kita bikin masjid harganya 400 juta, harganya menurut saya sangat murah sekali karena per meternya 3 juta sekian gitu ya.
kapasitasnya simpel sebenarnya. Bagaimana caranya supaya kita menampung 45 orang untuk beribadah di masjid gitu. Udah itu aja gitu. Jadi interiornya pun semuanya pakai fiber semen, sederhana sekali gitu. Nah ini masalah yang kedua adalah di Kalimantan, tempat kelahiran ayah saya. Nah menariknya adalah ternyata fondasinya lebih murah daripada yang kita kerjakan di Pocong Dede ini. Karena di sini kayu belian namanya, kayu belian atau kayu sejenis kayu ulin itu lebih murah di sini gitu. Jadi sistem fondasinya itu adalah menggunakan cerucuk. Jadi cerucuk itu kayak fondasi yang kayu ditanam. Fondasinya seperti di Venice. Jadi bayangin Venice itu satu pulau itu semuanya reklamasi dengan menggunakan cerucuk. Itu mostly. Dan ternyata bisa bertahan dan sangat baik. Dia bisa dibilang sebenarnya ya seperti rigid dari luar, tapi sebenarnya itu bangunannya tuh ringan gitu. Nah ini yang kubah yang saya ceritakan teman-teman, lucu ya. Nah ini masjid yang kedua di Kalimantan. Nah kalau ini kita berhasil tidak pakai kubah, jadi nggak saya beli kubahnya. Nah kalau tadi kita ngomongin ada yang struktur dan ada yang atap, kita ngomongin struktur untuk bangunan. Jadi saya pernah di-challenge oleh beberapa instansi, mulai dari presiden, gubernur maupun kementerian untuk bikin satu bangunan yang murah. Saya tanya seberapa murah gitu. Ternyata kalau kata PUPR, bangunan yang murah itu semeternya adalah 1,5 juta. Nggak masuk akal, saya bilang gimana caranya gitu, nggak mungkin gitu. Nah ternyata kalau kita ngomongin struktur aja ternyata bisa, tapi memang ya begitu deh kualitasnya gitu. Kebanyakan orang yang bahkan tinggal di situ pun jadi ogah-ogahan gitu, karena mereka berpikir bahwa oh saya miskin gitu, karena bangunan saya dari light structure. Padahal kalau kita ngomongin negara-negara maju itu bukan sesuatu yang haram, itu keren menurut saya gitu. Cuma kalau di Indonesia selama Raffi Ahmad rumahnya beton gitu ya, itu mah mau seumur-umur gitu ya rumah kita jelek gitu kalau nggak beton gitu. Nah kita mencoba waktu itu di-challenge oleh satu brand di gelaran Arts ID untuk bikin satu struktur 2 lantai. Nah ini challenging nih, bikinnya harus 3 hari gitu ya, dan harus 2 lantai 2-nya bisa dipakai meeting. Jadi memang ada beban tetap, makanya kita kerjasama dengan engineer mereka untuk bikin satu struktur. Jadi kalau ini namanya LGS, Light Good System, atau bahasa tukangnya baja ringan lah gitu, yang mungkin sebenarnya lebih kaku sedikit. Nah ini bisa dipakai teman-teman sebagai struktur rumah. Cuma memang kekurangannya gridnya terbatas. Setahu saya mungkin diperbaiki kalau salah. Kalau untuk LGS ini grid maksimal 4x4. Jadi lebih dari itu sebenarnya kita harus pakai struktur yang namanya purlin ya, Mas Gede. Jadi struktur bajanya lebih tebal, jadi kayak WF gitu. Nah itu harus ada tambahan. Nah ini waktu pembangunan gitu ya, ini bisa dibilang 100% pakai LGS tadi. Dan jadi seperti ini. Nah ini kita sampai di ujung kesimpulan teman-teman bahwa arsitektur metal itu sebenarnya bisa jadi satu sistem struktur. Kita bisa ngejar efisiensi, terus juga sustainable, terus modularity-nya itu baik, dan yang paling penting sebenarnya bagaimana kita bisa bikin satu metode untuk jadi masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Terima kasih.